Kalau Ustaz boleh tambah sedikit, ulul azmi dinamakan ulul azmi karena mereka lah rasul-rasul yang paling banyak diuji oleh Allah. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun siang malam. 950 tahun siang malam, pengikutnya 83 orang saja. Nabi Ibrahim, Nabi kedua ulul azmi, dilempar dalam api oleh Raja Namrud, disuruh Allah sembelih dengan tangan sendiri anak ketika itu satu-satunya yang bernama Ismail. Betul tak itu ujian yang luar biasa? Begitu juga Nabi Musa akan dibunuh, dikejar oleh Fir'aun. Begitu juga Nabi Isa juga akan dibunuh sehingga diangkat oleh Allah ke langit. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak kurang. Jadi ada berapa semua jumlah ulul azmi? 5. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, pengajaran yang dapat kita ambil, bila kita diuji oleh Allah, jangan menggelabah, jangan panik. Apa sebab? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'ah?" Manusia jenis manakah yang paling banyak diuji oleh Allah? Nabi jawab, "Al-anbiya," para nabi. "Summa man?" Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? "As-salihun," orang-orang saleh. Dan Nabi tidak mau ditanya lagi siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi. Nabi terus saja menyebut, makin kuat pegangan agama seseorang, akan semakin banyak ujian Allah akan timpakan ke atasnya. Ustaz kira masyarakat kita punya persepsi lain. Ustaz tak kata semua. Majoriti masyarakat menilai bila seseorang itu ditimpa musibah demi musibah, mesti mereka menilai itu orang tak baik. Hadirin dan hadirat, bilalah kaedah atau persepsi macam itu diberlakukan, diterima, maknanya para nabi lah orang yang paling tak baik. Betul tak? Kan logiknya macam itu. Tapi tidak, kata Nabi. Itu sebabnya dalam agama musibah diturunkan karena 3 motif. Motif musibah, ujian, dugaan ditimpa oleh Allah ke atas seseorang. Motifnya bukan satu. Bukan karena Allah murka sahaja, bukan. Tapi ada 3. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala timpa musibah kepada seseorang, motifnya karena ingin menguji kekuatan iman orang itu, musibah itu namanya musibatul bala. Musibatul bala. Apa makna bala? Ya, bala. Pak Haji Abdul Rahman jawab, bala. Memang. Hadirin dan hadirat, bala maknanya ujian, bukan bencana. Bencana itu musibah. Bala maksudnya apa tadi? Ujian, dugaan. Apa sebab bala dikatakan maknanya ujian? Sebab bala atau ujian kadang-kadang boleh dalam bentuk kesusahan, kadang-kadang boleh dalam bentuk kesenangan. Betul tak? Allah bukan hanya uji karena rumahnya terbakar, kebunnya banjir sehingga semua bunga-bunga atau putik berguguran. Musibah atau bala bukan hanya itu.
diangkat jadi menteri, diangkat jadi DO, diangkat jadi ketua kampung, diangkat jadi ketua. Okey? Begitu juga diberi kekayaan, naik pangkat. Boleh tak juga itu adalah salah satu jenis ujian Allah? Bila kesenangan dia syukur tak? Itu maknanya Allah uji dia syukur atau tidak. Syukur nikmat atau sebaliknya kufur nikmat. Bila bentuknya kesusahan, dia sabar ke atau menggelabah? Semua itu namanya bala. Bala makna asalnya apa? Ujian. Dia tak semestinya dalam bentuk musibah. Oleh sebab itu, apabila seseorang ditimpa oleh Allah musibah kerana nak menguji orang itu, musibah itu namanya musibatul bala, musibah ujian. Tetapi apabila seseorang ditimpa musibah karena kejahatannya, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan bala ke atasnya karena dia telah bergelumang maksiat, musibah jenis itu namanya musibatul jaza. Jaza maknanya balasan. Ustaz buat contoh. Ketika remaja dulu suka meninggi suara pada mak bapak, suka menyakitkan hati mak bapak. Mak bapak, oh sedih. Besar kemungkinan nanti bila dah dewasa, dah berkeluarga, anaknya pula buat macam itu pada bapaknya yang dulu pernah menyakitkan hati mak bapaknya, sekarang giliran anaknya pula menyakit hatinya. Itu namanya musibatul jaza. Allah balas. Yang pertama tadi musibah bala, musibah ujian. Yang kedua musibah balasan. Dan yang ketiga, Ustaz jelaskan sedikit, tidak semestinya musibah ditimpa oleh Allah karena Allah marah pada orang itu. Nah, Allah hanya hendak menguji. Bapa-bapa dan ibu-ibu pernah dengar tak kisah yang menimpa Nabi Ayub? Nabi Ayub ditimpa penyakit, isterinya durhaka, kebunnya terbakar. Begitu di antara musibah yang menimpa Ayub. Sebagai seorang rasul, betul tak semua rasul adalah maksum? Tak pernah buat dosa. Tapi ditimpa juga musibah demi musibah. Apakah bermakna Allah murka kepada Ayub? Tak. Itu namanya musibatul bala. Musibatul bala. Musibah ndak uji. Dan yang paling tinggi dari musibah-musibah ini ada musibah yang ketiga, namanya musibatul tarbiyah. Musibah demi musibah karena Allah hendak didik supaya kelak menjadi orang yang cekal dalam memimpin. Ini majoriti rasul. Itu sebabnya maka Nabi tadi jawab, orang yang paling banyak diduga oleh Allah adalah para nabi, para rasul, karena Allah hendak didik supaya mereka jadi orang yang cekal bila berhadapan dengan karenah umat. Itu sebabnya tidak semestinya bila musibah bala menimpa kita itu bermakna Allah benci pada kita.